Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan, saya Jan Kevin Salomon Tonga, mewakili tim saya untuk mempresentasikan esai kami dengan judul Desentralisasi Perkuliahan Daring, konsep baru guna meningkatkan pencapaian akademik mahasiswa pada masa new normal. Pandemi COVID-19 telah membuat kegiatan perkuliahan dilakukan secara daring. Berbagai masalah timbul selama perkuliahan daring yang telah dilakukan lebih dari setahun. Beberapa contohnya yaitu, mahasiswa cenderung mengerjakan tugas mendekati batas waktu pengumpulan, mahasiswa mengalami rasa jenuh akibat kelelahan, baik itu kelelahan fisik, emosi, dan kognitif, dan permasalahan lainnya adalah rasa malas. Ini tentu akan berdampak negatif terhadap pencapaian akademik mahasiswa, seperti penundaan pengerjaan tugas dan kurang memahami materi perkuliahan. Nur Rahmat 2021 menyatakan bahwa perkuliahan daring mampu meningkatkan nilai, namun tidak signifikan. Hal ini diakibatkan oleh penyesuaian perkuliahan daring. Beberapa di antaranya adalah perubahan metode belajar, beban kerja yang besar, serta penumpukan informasi. Dan puncak permasalahan kuliah daring adalah perbedaan kecepatan setiap mahasiswa dalam menerima materi perkuliahan. Padahal kampus mewajibkan mahasiswa untuk mencapai learning outcome dengan rentang waktu tertentu. Dengan kata lain, kampus cenderung memaksakan konsep perkuliahan luring ke dalam konsep perkuliahan daring. Kekakuan inilah yang menarik perhatian penulis. Kekakuan ini perlu dilonggarkan dengan memberikan otonomi atau keleluasaan kepada setiap mahasiswa agar dapat memahami materi perkuliahan sesuai dengan kemampuan dan kondisinya. Untuk itu, penulisan ini bertujuan untuk membuat konsep desentralisasi perkuliahan daring guna meningkatkan pencapaian akademik mahasiswa pada masa new normal. Konsep desentralisasi perkuliahan daring terdiri dari fleksibilitas waktu belajar, pembentukan kelompok belajar secara bebas dan mandiri, metode pengerjaan tugas dan ujian, serta kesehatan jasmani. Fleksibilitas waktu belajar merupakan komponen pertama dan terutama dalam konsep ini. Pada dasarnya, mahasiswa melakukan berbagai kegiatan sekaligus dalam satu waktu pada saat perkuliahan daring atau biasa disebut multitasking. Hal ini tentu memberikan dampak negatif seperti menurunkan produktivitas seseorang sebesar 40%, kemungkinan melakukan kesalahan dalam pengerjaan tugas sebesar 50% dibandingkan individu yang fokus pada satu hal, dan seterusnya. Contoh multitasking yang sering dilakukan mahasiswa selama perkuliahan daring, membersihkan rumah sembari kuliah, mengerjakan tugas sembari mengikuti webinar, bahkan mengikuti webinar sembari kuliah daring. Kampus-kampus dapat menerapkan fleksibilitas jam perkuliahan dengan memberikan 1 hari penuh untuk mempelajari suatu mata perkuliahan. Misal, dosen memberikan bahan kuliah dan mahasiswa dapat mempelajarinya pada hari Selasa tanpa ada pembatasan jam. Dengan begitu, mahasiswa dapat terhindar dari multitasking yang membebankan. Kedua, pembentukan kelompok belajar secara bebas dan mandiri. Klein et al. 2021 menyatakan bahwa di antara kelompok mahasiswa tingkat pertama merupakan kelompok yang memperoleh nilai paling rendah. Penyebabnya adalah kurangnya komunikasi antar mahasiswa dan mahasiswa dengan dosen. Sedangkan mahasiswa tingkat kedua dan seterusnya dapat berkomunikasi secara efektif kepada temannya dan dosen, sehingga dapat meningkatkan capaian akademik mereka. Hal ini menandakan bahwa komunikasi yang efektif dalam kelompok sangat penting. Bahkan ada korelasi yang kuat antara komunikasi dan tingkat pencapaian akademik mahasiswa. Metode ceramah yang selama ini telah mendominasi perkuliahan daring dapat diganti dengan pembentukan kelompok belajar. Pendekatan baru ini memberikan mahasiswa kebebasan untuk berkolaborasi dan berkomunikasi dengan rekan belajar yang belum pernah ditemui secara langsung. Kelompok belajar merupakan cara terbaik untuk menciptakan perkuliahan yang aktif, saling mendukung dan mengembangkan kinerja masing-masing. Ketiga, metode pengerjaan tugas dan ujian. Sebelum perkuliahan daring, para mahasiswa lebih sering mengerjakan tugas, PR, dan ujian dengan cara tulis tangan. Sedangkan pada perkuliahan daring, nyaris semua pengerjaan tugas dan ujian dilakukan dengan mengetik di keyboard. Peverty et al. 2013 juga menyatakan pentingnya kecepatan dalam menulis ketika mencatat. Tiap bab materi perkuliahan seringkali hanya disampaikan dalam satu pertemuan. Ini sering menyebabkan para mahasiswa lupa atas apa yang telah dijelaskan oleh dosen. Untuk itu, para dosen dapat menetapkan peraturan mewajibkan mahasiswa mencatat materi perkuliahan dengan tulis tangan dan juga menjawab soal-soal latihan dan ujian secara tulis tangan. Tugas dengan tulis tangan dimasukkan ke nilai akhir dengan bobot 10% sebagai insentif bagi mahasiswa. Terakhir, hal yang tidak kalah penting adalah kesehatan jasmani. Salah satu hambatan dalam meningkatkan capaian akademik berhubungan dengan kesehatan jasmani. Mahasiswa seringkali begadang, bermain smartphone hingga berlarut-larut pada masa new normal. Hal ini juga tidak terlepas dari peraturan seperti PSBB yang membuat mahasiswa menghabiskan waktunya di rumah bermain barang elektroniknya. Menurut studi di Inggris, didapati bahwa orang kurang tidur cenderung 3 kali mengalami gangguan konsentrasi, 2 kali menderita kelelahan, gangguan mood, dan produktivitas. Imbasnya adalah gangguan ingatan dan konsentrasi mahasiswa.
mahasiswa akan kesulitan menemukan ungkapan untuk sesuatu yang sedang dipikirkan. Namun hal ini dapat diatasi dengan mengurangi menatap layar elektronik lebih dari sejam, olahraga teratur selama 30 menit seminggu, dan seterusnya. Untuk itu, dosen juga dapat menetapkan kebijakan peregangan atau pemanasan sekitar 5 menit sebelum perkuliahan daring dilakukan dan memberikan waktu istirahat setiap 40 menit selama perkuliahan daring berlangsung. Kehadiran pandemi COVID-19 memang tidak terduga. Banyak dampak yang diakibatkan, salah satunya perkuliahan yang dulunya secara luring sekarang menjadi daring. Hal ini tentu berdampak pada pencapaian akademik setiap mahasiswa. Perbedaan kecepatan setiap mahasiswa dalam menerima materi perkuliahan merupakan masalah yang fundamental. Di sisi lain, kurikulum mewajibkan mahasiswa untuk mencapai learning outcome dengan rentang waktu yang telah ditentukan. Dengan kata lain, terjadi kekakuan perkuliahan daring. Kekakuan ini justru mengakibatkan perkuliahan daring tidak efektif dalam meningkatkan pencapaian akademik mahasiswa. Untuk meningkatkan pencapaian akademik mahasiswa pada masa yang normal, penulis menawarkan konsep baru, yaitu desentralisasi perkuliahan daring. Konsep ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu fleksibilitas waktu belajar, pembentukan kelompok belajar, metode pengerjaan tugas dan ujian, serta kesehatan jasmani. Dalam pelaksanaannya, tentu perlu dibangun kerjasama yang kuat agar konsep ini dapat berjalan dengan efektif. Adapun pihak yang harus terlibat yaitu Kementerian Pendidikan, instansi pendidikan dalam hal ini kampus, serta dosen dan mahasiswa. Sekian dari kami, terima kasih.